Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ikhwani wa akhwati fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang sejuk, kita dipertemukan di masjid ini, Masjid Jami' Makkah di Surabaya, untuk bersama-sama memahami satu dua hal yang berkaitan dengan agama kita. Semoga pertemuan sore hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, membawa manfaat untuk kita, untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah, seputar keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi kearifan lokal. Kalau saya tidak salah ingat itu judul pengajian di sore hari ini. Atau bahasa lainnya bisa disebut juga sikap Nabi terhadap budaya, atau keterkaitan antara agama dengan budaya. Apakah agama dan budaya itu senantiasa bertentangan atau tidak? Yang pertama, sebelum kita meneladani sikap Nabi terhadap kearifan lokal, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam kitab Al-Usul Tsalatsa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 minimalnya konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap muslim saat ia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini menjadi sangat penting agar keislaman kita tidak hanya sekedar berhenti di lisan, agar sumpah kita tidak hanya berhenti di lisan semata. Karena kita diperintahkan untuk memasuki agama Islam ini secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan menyeluruh, tidak setengah, tidak sepertiga, tidak seperempat. Jadi setiap orang yang meyakini kebenaran Islam ini, dia membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Memberikan konsekuensi yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan setiap kabar yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang diucapkan oleh Nabi itu adalah benar adanya, meskipun terkadang akal fikiran kita tidak mampu menjangkaunya. Seperti peristiwa Isra Mi'raj misalnya. Orang-orang di zaman Nabi hidup banyak yang tidak meyakini, tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, karena menurut akal fikiran mereka peristiwa itu tidak masuk di penalaran mereka.
dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan keimanan oleh Allah sehingga mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibrahim bin Amir Al-Qulaini pernah menyatakan bahwa orang yang baru beriman kepada hadis lalat di mana Nabi mengatakan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, apabila hinggap seekor lalat di bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia menenggelamkan lalat tersebut. Kita ada minuman dihinggapi oleh lalat, kita diperintahkan untuk menenggelamkan lalat itu. Karena Nabi mengatakan salah satu sayapnya itu ada penyakit, sayap yang lain mengandung obat. Orang-orang yang baru beriman terhadap hadis ini setelah ada penelitian yang dilakukan oleh tenaga medis, oleh para medis, oleh para dokter, setelah ada penelitian baru dia beriman, maka orang ini tidak dianggap beriman kepada Nabi, tapi dia beriman kepada para dokter. Jadi menunggu dulu ada teknologi yang membenarkan ucapan Nabi. Kalau teknologi mendukung ucapan Nabi baru percaya. Orang ini tidak beriman kepada Nabi, tapi dia beriman kepada teknologi. Ada mukjizat Nabi membelah bulan, orang tidak percaya. Setelah orang-orang NASA melakukan penelitian, ternyata di bulatan bulan itu ada parit yang sangat besar dan dia melingkari bulan, menunjukkan ini tidak pernah terjadi, melainkan jika bulan itu pernah terbelah kemudian menjadi satu lagi, baru dia percaya. Orang seperti ini dianggap tidak beriman kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, dia tidak menunggu teknologi, penelitian, pembuktian. Selama itu ucapan Nabi, maka dia mempercayainya. Tasdikuhu fima akhbara, mempercayai semua kabar yang diucapkan oleh Nabi. Karena ucapan Nabi itu tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan ia wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tidak mengucapkan sesuatu karena mengikuti hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula masalah-masalah lain, apakah masalah kegaiban ataukah masalah kearifan lokal, karena kearifan lokal itu juga banyak. Kearifan lokal di satu wilayah menyebutkan jin itu memiliki banyak bentuk, misalnya memiliki macam-macam wujudnya. Sedangkan Nabi mengatakan al-jinnu salah satu asnaf, jin itu ada 3 jenisnya. Yang pertama al-hayyat wal aqrab. Yang pertama sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, jin yang memiliki sayap yang bisa terbang ke udara. Yang kedua berupa al-hayyat wal aqrab, ular dan kalajengking. Yang ketiga jin yang suka berpindah-pindah. Sedangkan kearifan lokal di desa kita misalnya meyakini ada macam-macam bentuk jin. Mana yang kita yakini? Kepercayaan lokal atau ucapan Nabi yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita sudah merasa siap, mantap, yakin membaca kalimat syahadat, kita harus meyakini dan membenarkan setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fi ma'amar. Yang pertama tasdikuhu fi ma'akhbar, wa ta'atuhu fi ma'amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan setiap ucapan Nabi, kemudian
Yang kedua, mentaati seluruh perintah Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, ghattul ina'a wa aukus saqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha al-waba la yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita wala saqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Tutuplah oleh kalian bejana tempat makan, tutuplah oleh kalian bejana tempat minum, karena dalam 1 tahun ada 1 malam di mana al-waba turun di malam tersebut. Dia tidak melewati tempat makan yang tidak ditutup, tidak melewati tempat minum yang tidak ditutup, kecuali al-waba itu akan masuk ke dalam bejana tersebut. Wal waba al-maradul muntashir. Al-waba itu adalah penyakit yang menyebar kemana-mana. Ini perintah Nabi. Makanya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menyatakan bahwa berdasarkan hadis ini wajib hukumnya di malam hari kita menutup tempat makan dan tempat minum. Hukumnya wajib. Karena Nabi memerintahkan. Kalau kita sudah bersyahadat, maka seluruh perintah Nabi harus kita laksanakan. Dan di balik perintah itu ada hikmah, ada manfaat besar yang akan kita dapatkan. Sebagian kalangan mencoba memprediksi bahwa malam turunnya al-waba itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar kalau saya tidak salah. Kemudian untuk menolak al-waba itu mereka melakukan ritual yang diberi nama apa? Rebu Wekasan. Dan itu penetapan malam turunnya al-waba terjadi di hari Rebu terakhir bulan Safar itu adalah penetapan yang tidak ada dalilnya. Hanya Allah yang tahu malam itu kapan, tanggal berapa setiap tahunnya, hanya Allah yang tahu. Maka kewajiban kita setiap malam tempat makan, tempat minum harus ditutup. Dan penyebab sakit itu ada 2, sakit medis dan sakit non medis. Yang non medis ini dokter nggak akan tahu kenapa si fulan sakit. Tekanan darahnya normal, gula darah, asam urat, kolesterol, semuanya normal. Tapi kenapa sakit ya? Kenapa Pak Dokter? Saya nggak tahu. Mungkin ada penyebab gaib yang tidak bisa dideteksi oleh para dokter. Apa penyebab gaib itu? 1, al-waba tadi. 2, sihir. Yang ketiga, al-ain, pandangan mata jahat. Wah, diperesaki dokter 100, 1000 juga ditaruh di laboratorium nggak ketahuan. Karena penyebab sakit ada yang bisa dideteksi, ada yang tidak. Pernah ada kejadian satu kampung itu mau resepsi walimah. Sore hari mereka sudah sembelih ayam, sudah masak untuk disuguhkan besok di pagi hari menjelang walimah. Satu kampung itu sakit semua setelah makan. Muncul tuduhan ayamnya tuh ayam tiren. Ayam tiren itu ayam mati kemarin, sudah basi. Padahal ayamnya tidak beli, ayamnya sembelih sendiri. Kenapa sakit? Dokternya tidak tahu, yang jelas ini ada keracunan massal. Barangkali malam hari makanan dan minumnya tidak ditutup, sehingga al-waba masuk ke situ, ketika dimakan mengakibatkan sakit. Gitu. Maka para ummahat, mbak-mbak, ibu-ibu, nanti malam sebelum tidur dan setiap malam harus dicek jika ada makanan, minuman yang tidak ditutup. Kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, "Idza wudi'at ta'amu fi thallajati arju an takuna thallajatu bimathabatil ghita." Apabila makanan dan minuman sudah diletakkan ke dalam kulkas, saya berharap kulkas itu memiliki hukum sama seperti tutup bejana. Tapi kulkasnya ditutup ya, bukan dimasukkan di kulkas lalu tidak ditutup. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Siapa yang tahu? Iya. Ya? Gajahnya dimasukkan.
Kan ada makanannya tadi. Mau meralat? Gimana? Iya, jawabannya benar sekali. Ini ada hadiah saya, Pak. Dari Pak siapa, dari mana? Pak Jarot. Masya Allah. Tapi ukurannya saya enggak tahu ya. Nanti bisa buat putranya, tetangganya, sanak kerabat, mitropi tepangan dan yang lain. Dimasukkan ke dalam kulkas, lalu ditutup ya. Masalah gajahnya bisa masuk itu kan bukan pertanyaan ya. Bukan masuk ke dalam pertanyaan. Nah, demikian pula nanti berkaitan dengan masalah kearifan lokal. Oh, kalau kearifan lokal di desa saya itu merupakan bentuk tabu. Malam hari makanan ditutup itu. Misalnya ada, maka hendaknya kita lebih mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini kabar yang diucapkan Nabi, mentaati perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Itu konsekuensi kalimat syahadat la ilaha illallah. Contohnya apa? Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih hewan diperuntukkan bagi selain Allah. Contohnya sembelih hewan untuk siapa? Untuk setan, untuk jin, untuk penguasa danau, penguasa lautan yang disebut dengan mambang laut, atau nama-nama yang lain. Tidak boleh. Tapi kearifan lokal di desa saya seperti itu. Nah, kalau kita sudah masuk Islam, meyakini kebenaran Islam, maka larangan Nabi harus kita jauhi. Termasuk mengenam jari atau mengaitkan jari jemari seperti ini ketika menunggu datangnya waktu sholat. Tidak boleh seperti ini. Jari tangan saling dikaitkan satu sama lain. Mungkin antum menunggu waktu qomat itu duduknya begini. Ada orang duduknya seperti ini? Adalah saya ini contohnya. Itu tidak boleh itu. Ada larangannya, ada hadisnya. Melarang seseorang mengaitkan jari jemari ketika menunggu waktu sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat jamaahnya itu sudah boleh. Nah, itu larangan juga. Ada larangan juga seseorang yang sudah masuk masjid lalu sudah ada dia keluar masjid tanpa dapat keluar. Kenapa kamu keluar? Kan sudah ada. Saya ingin nonton orang lewat. Tidak boleh. Kenapa? Hikmahnya perbuatan tersebut menyerupai perilaku syaitan. Nabi mengatakan idza budiya bis-sholati, apabila adzan dikumandangkan untuk sholat, adbara syaitanu wa adbara, setan itu akan lari menjauh sambil terkentut-kentut. Maka kalau adzan di masjid dikumandangkan kok kita malah keluar masjid, berarti kita sedang menyerupai perilaku syaitan dan itu dilarang oleh Nabi. Jadi kalau kita datang ke masjid sudah adzan, di dalam masjid jangan keluar. Di dalam masjid tidak boleh keluar kecuali ada uzur, wudunya batal atau parkir mobilnya menyelisihi aturan harus dipindah, atau untuk menolong orang. Kalau tidak ada uzur tidak boleh keluar dari masjid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah juga mendapati beberapa anak muda, laki wanita, saya husnudzonnya ini suami istri ya, duduk gitu di emper masjid, bercanda, ketawa, ketiwi, ya, lalu nunut ke toilet. Setelah azan pergi orang ini. Setelah azan berkumandang mereka pergi. Saya jadi teringat hadis Nabi tadi, kalau azan dikumandangkan setan lari. Apa ini ya saya bilang. Ada memang setan dase ireng, memang ada. Setan berkepala
hitam. Nah, kalau kita sudah meyakini kebenaran Islam dan masuk ke dalam Islam secara kafah, maka kita menjauhi semua larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi melarang seseorang itu menyia-nyiakan makanan. Ada kearifan lokal di tempat saya itu namanya ritual ceprotan. Ritual ceprotan itu seluruh warga membawa makanan lengkap dari rumahnya, dibawa ke bawah pohon besar. Di situ berdoa bersama. Berdoa bersama. Setelah selesai berdoa, ritual ceprotan dimulai. Nasinya diceprotke, tahu diceprotke? Dilontarkan begitu dan terjadi perang. Saling melempar nasi, saling melempar sayuran, saling melempar sambal satu sama lain. Saya bertanya, untuk apa ini ritual ceprotan ini dilakukan? Supaya desa kita ini diberikan kemakmuran, menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo, subur kang sarwati nandur, gampang kang sarwati nuku, gampang kang sarwa sinandang, murah kang sarwa tinuku. Jazakallah khairan. Tapi konsekuensinya ada tabdzir di situ, ada idha'atul amwal di situ, membuang harta, menyia-nyiakan makanan. Benar apa tidak? Makan dilempar-lemparkan begitu. Setan seneng apa berduka? Syaitan seneng. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Orang-orang yang melakukan tabdzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Inilah saudara kita. Mereka membuang-buang makanan, kita seneng. Tapi Nabi melarang. Tapi kan itu kearifan lokal. Ya, sebagai orang Islam hendaknya kita lebih mengikuti instruksi Nabi dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersumpah wahai Allah bahwa Muhammad adalah nabi dan utusanmu. Maknanya saya tidak akan beribadah kepada engkau wahai Allah melainkan dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sebagai sebuah patokan kaidah bismillah di dalam menyikapi kearifan lokal atau adat atau budaya atau kebiasaan. Dan kita harus ngerti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan risalah beliau bukan untuk memusnahkan kearifan lokal, bukan untuk melarang kebudayaan, bukan untuk menghilangkan adat istiadat, bukan. Nanti saya akan sampaikan beberapa adat istiadat yang dilakukan oleh Nabi. Namun sebelumnya saya menyampaikan dulu tentang apa ya? Saya jadi lupa. Bahwa Islam itu datang bukan untuk merusak kebudayaan. Yang menjadi orang Jawa silahkan dengan budaya Jawa. Yang menjadi orang Cina silahkan dengan budaya Cina. Yang orang Bugis silahkan dengan budaya Bugisnya. Yang orang Ambon silahkan dengan budaya Ambonnya. Yang Sunda, yang Betawi, yang Minang silahkan dengan ragam budaya yang dimiliki untuk melaksanakan adat dan istiadat serta kebudayaannya. Selama adat tersebut tidak dilarang oleh Islam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh bangsa. Bukan agamanya orang Arab, bukan. Orang Arab kalau tidak menerima Islam, dia bukan orang Islam. Bahkan di dalam kitab
iqtida siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, ada sebagian ulama mendefinisikan orang Arab itu adalah orang Islam meskipun dia bukan dari etnis Arab. Sebagian ulama mendefinisikan keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi meskipun dia bukan orang Arab. Para ulama mengatakan alun nabiyyi hum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin law lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Keluarga Nabi itu adalah atba'u millatihi, pengikut millahnya Nabi, pengikut ajaran Nabi. Man kana min arabin wa min ajamin, sama saja apakah dia orang Arab, apakah dia orang non-Arab, selama dia mengikuti ajaran Nabi, dia adalah keluarga Nabi. Laulam yakunil alu illa biqarabatihi, seandainya kekerabatan dengan Nabi tidak dianggap kecuali karena pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi abi lahabin, niscaya seorang yang sholat dia senantiasa bersolawat kepada seorang taghut yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab kan punya pertalian darah dengan Nabi, tapi dia keluarga Nabi bukan? Bukan. Tapi dia orang Arab, iya, tapi bukan keluarga Nabi, karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Yang orang Jawa, yang orang Sunda, kalau mau mengikuti ajaran Nabi, dia adalah keluarga Nabi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Api ditampakkan di pagi dan sore hari kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dan ketika kiamat sudah tegak, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Siapa keluarga Fir'aun? Apakah istrinya? Tidak. Istrinya Fir'aun itu beriman, masuk Islam dia. Dia tidak disebut keluarga Fir'aun, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang dimasukkan ke dalam neraka adalah keluarganya Fir'aun. Siapa itu? Atba'u millati Fir'aun, para pengikut agamanya Fir'aun. Itu dalil. Ya, sehingga Islam ini agama untuk semua bangsa, bukan agama Arab, bukan agama Eropa, tapi agama untuk seluruh manusia. Dan seluruh manusia itu memiliki adat dan budaya bermacam-macam. Termasuk orang Arab sendiri punya kebudayaan, punya adat istiadat. Budaya Arab yang tidak mencocoki Islam pun ditinggalkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Apa contohnya? Kita kalau membaca sejarah itu, budayanya orang Arab dalam hal menikah itu mengerikan sekali. Orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, kalau ingin menikah dia menancapkan bendera tertentu depan rumahnya. Tancapkan bendera, lalu setiap lelaki yang pengen berhubungan badan dengan wanita ini, dia masuk. Dia berhubungan badan, sudah. Sampai 10 orang. Itu ada rumah, ada benderanya. Berarti mau. Dan wanita yang sudah menancapkan bendera ini tidak boleh menolak setiap lelaki yang datang kepada dirinya. Sampai 10. Nanti kalau sudah hamil keluar anaknya, si wanita ini yang menentukan, ini adalah anaknya kamu karena hidungnya mirip kamu, karena batuknya mirip kamu. Lelaki yang dipilih ini tidak boleh nolak, dia yang akan menjadi suaminya. Seperti itu. Serem tau itu? Horor itu. Nah, budaya Arab yang seperti ini dilarang oleh Islam, tinggalkan. Termasuk budaya Arab adalah sering meminum minuman keras, khomer. Itu kearifan lokal di waktu dulu. Dilarang oleh Nabi dalam ayat, dalam 3 tingkatan pengharaman itu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika sedang mabuk. Dulu awal-awal orang sholat itu mabuk gitu. Gelir-gelir itu mabuk. Sholat. Lalu dilarang. Kalau sudah selesai sholat, mabuk lagi. Tapi ketika sholat jangan mabuk. Kemudian diharamkan secara tegas khomer tersebut. Jadi budaya Arab
yang bertentangan dengan Islam pun dilarang. Ya, maka jangan dikatakan Islam ini adalah budaya Arab. Berbeda budaya Arab dengan Islam. Ya, demikian pula kearifan lokal dari negara yang lain. Kalau dia bertentangan dengan Islam ya dilarang. Umat Islam tidak boleh melakukannya. Kalau selain umat Islam gimana? Ya monggo. Kan kita berbicara tentang Islam dan kaum muslimin. Aturan yang ada di dalam syariat agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu sudah punya adat istiadat, sudah punya budaya. Di antara budaya Arab adalah memanjangkan rambut. Lelaki di zaman Nabi itu semua memanjangkan rambut. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada banyak hadis yang mengisahkan detail rambutnya Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina udhunaihi wa atiqihi." Adalah rambut Nabi itu antara telinga dan pundak. Jadi melebihi telinga tapi tidak sampai menyentuh pundak. Jadi kira-kira rambutnya Nabi segini. Seperti itu. Dari Anas bin Malik juga beliau mengatakan bahwa rambut Nabi itu sampai menyentuh, ujung rambutnya itu menyentuh kedua pundak Nabi. Jadi sampai segini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi udhunaihi. Adalah rambut Nabi itu sampai di pertengahan telinga beliau. Kira-kira segini. Jadi rambut depannya kelembreh gitu sampai segini. Itu karena memang kebiasaan, adat istiadat, kearifan lokal orang Arab di masa dulu. Karena adat istiadat ini tidak dilarang oleh Allah, maka Rasulullah pun melakukan adat istiadat itu. Dan itu bukan bagian dari sunnah, bukan bagian dari syariat. Saya belum menemui ada ulama mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah yang pelakunya mendapat pahala. Enggak. Tapi kan Nabi rambutnya gondrong. Iya, Nabi memanjangkan rambut karena itu budaya Arab di zaman dulu. Dan budaya itu tidak dilarang oleh agama Islam. Menunjukkan bahwa Islam itu datang tidak untuk melarang kebudayaan, tidak untuk memusnahkan kearifan lokal. Buktinya Nabi melaksanakan kearifan lokal yang tidak dilarang oleh syariat, yaitu memanjangkan rambut. Maka dari itu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan italatu sya'rir ra'si, memanjangkan rambut kepala, la ba'sa bihi, tidak masalah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yaqrubu ahyanan ila mankibaihi. Adalah Nabi memiliki rambut yang panjangnya terkadang sampai mencapai 2 pundak. Tidak mengapa, walakin akan tetapi ma'adzalika, bersamaan dengan itu, huwa khadi'un lil adati wal urfi. Memanjangkan rambut itu hendaknya tunduk, menyesuaikan dengan adat dan kearifan lokal. Hukum memanjangkan rambut itu hendaknya disesuaikan dengan adat dan kearifan lokal. Jika kita hidup di tengah masyarakat itu memendekkan rambutnya, ya udah kita memendekkan rambut. Jangan dikatakan rambut panjang itu merupakan sunnah. Enggak, dia adalah adat orang Arab. Karena Nabi hidup di masa itu dan memanjangkan rambut tidak dilarang oleh Allah, maka Nabi pun memanjangkan rambut. Hukumnya mubah jika memang masyarakat itu memanjangkan rambut. Jika masyarakat tidak memanjangkan rambut, kita tidak memanjangkan rambut.
Dan saya belum nemu ada ulama ahli sunnati wal jamaah rambutnya panjang. Al-Imamul Albani panjang rambutnya? Enggak. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Razak, para ulama yang lain belum pernah nemu saya ulama rambutnya dawa. Tapi kalau saya memanjangkan rambut boleh nggak? Mubah, boleh. Jika memang masyarakat tidak memandang miring kepada rambut yang panjang. Tapi kalau kondisi suatu masyarakat saat melihat ada orang rambutnya panjang, wah iki mesti preman iki, wah iki mesti racetho, iki mesti residivis, iki mesti bromocorah, iki mesti begundal. Maka ketika itu kita tidak boleh memanjangkan rambut. Ustadz rambutnya panjang, wah kayak mesti ustadz begundal kayak, tidak boleh ketika itu. Ya, itu berlaku untuk apa dan kapan? Kaidah ini berlaku untuk kearifan lokal yang tidak dilarang oleh syariat. Adat istiadat yang tidak dilarang oleh Islam, maka dia hukumnya mengikuti adat istiadat di daerah masing-masing. Itu satu contoh. Contoh berikutnya, mengenakan cincin. Menggunakan cincin, lapsul khatam. Nabi itu menggunakan cincin. Dan para ulama kita mengatakan menggunakan cincin itu tidak menjadi sunnah muttaba'ah. Pelakunya pun tidak mendapatkan pahala. Dia bukan sunnah ta'abudiyah. Nabi mengenakan cincin karena adat di waktu itu para lelaki menggunakan cincin. Dan tidak ada larangan syariat yang melarang kaum muslimin menggunakan cincin. Disebutkan dalam satu fatwa, falhasil kesimpulannya adalah anna shawaba, yang benar, annahu yajuzu labsul khawatim lirrijali minal fiddah. Boleh para lelaki menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Tapi kalau dari emas ada larangan. Laki-laki tidak diperkenankan menggunakan emas. Apakah berupa cincin, apakah yang lainnya. Lelaki diharamkan mengenakan perhiasan dari emas. Kalau wanita boleh. Lakin ala sabilil ibahah la ala sabilis sunniyah. Tetapi penggunaan cincin ini hukumnya mubah, bukan sunnah, kata para ulama. Ya, sehingga dia merupakan bagian dari kearifan lokal, bagian dari adat istiadat. Dan Rasulullah pun mengenakan cincin itu karena memang tidak dilarang. Kenapa kok tidak ada larangannya kita boleh? Karena saya sampaikan bahwa hukum asli dari adat istiadat, hukum asal dari kearifan lokal itu hukumnya mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di permukaan dunia ini untuk kalian. Sehingga para ulama membuat kaidah al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Budaya itu masuk ke situ. Dia bagian dari adat istiadat. Jika tidak ada dalil melarangnya, maka dia boleh untuk dilakukan apapun. Apakah berupa keyakinan, kearifan lokal itu? Apakah keyakinan lokal atau kearifan lokal itu berupa pakaian? Pakaian itu nama kerennya apa? Fashion ya. Ataukah dia berupa gaya rambut, gaya berpakaian? Selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh. Kita mau pakai belangkon, boleh. Bahkan kalau kita menelisik sejarah, belangkon itu asalnya adalah surban kaum muslimin di Pulau Jawa di waktu itu. Namanya udeng atau iket. Ya, dia diikatkan di sebelah kanan, diikatkan di sebelah kiri, lalu diikat di bagian belakang. Itu adalah surban sebetulnya. Karena para ulama datang dari Arab menggunakan surban yang putih, yang hitam. Nah, dibuatlah surban khusus untuk orang-orang Jawa yang terbuat dari kain batik.
namanya blangkon. Ada segitiga di sini namanya upat, menunjukkan setiap muslim itu harus senantiasa memiliki kepedulian terhadap tauhid. Lipatan blangkon yang di kanan kiri itu namanya pelipitan, itu jumlahnya 17, pakemnya 17. Menunjukkan seorang yang pakai blangkon itu hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Itu awal kali blangkon begitu. Tapi banyak orang pakai blangkon tidak sholat, ada nggak? Nah itu sudah menyalahi pakem itu. Dari tujuan awal dibuatnya blangkon. Pakaian adat Jawa boleh selama memang tidak dilarang oleh agama Islam. Apa pakaian yang dilarang itu? Yang menampakkan bentuk kulit. Ya. Pakai pakaian Jawa tetapi kelihatan, nggak boleh. Pakai pakaian Cina tapi kulitnya kelihatan, tidak boleh. Pakai pakaian Eropa tapi kelihatan, tidak boleh. Yang kedua, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, ketat, tidak boleh. Mau pakaian Jawa, Sunda, Eropa, Belanda, Spanyol, selama itu menampakkan lekuk-lekuk tubuh, dilarang oleh Islam. Apalagi kaum wanita, tidak boleh. Kata Nabi, sintani min ahlin nari lam arahuma, rijalun bi aidihim siyatun ka'adnabil baqar, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. 2 penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Para lelaki yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dia memukuli manusia dengan cambuk itu. Kemudian para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Bagaimana berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tetapi tembus pandang, berpakaian tetapi menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan wangi surga. Ya, padahal wangi surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Yang dilarang itu. Selain itu, ya, selama tidak melanggar larangan syariat, boleh silahkan mau pakaian model Jawa, pakaian model Eropa, pakaian model Belanda, selama menutupi aurat, tidak tembus pandang, tidak menampakkan bentuk lekuk-lekuk tubuh, boleh. Silahkan, karena Islam bukan datang untuk merusak adat dan kearifan lokal. Nah, yang berikutnya adat istiadat Arab yang dilakukan oleh Nabi, dan dia bukan merupakan ibadah sama sekali, adalah menggunakan imamah, surban yang diupel-upel di kepala itu, kemudian disisakan kira-kira 1 jengkal ekornya seperti ini. Itu namanya imamah. Itu adalah adat dan budaya orang Arab di masa Nabi hidup. Para ulama tidak mengatakan menggunakan imamah adalah sunnah, enggak. Tapi menggunakan imamah itu adalah bagian dari adat orang-orang Arab. Dan Nabi menggunakan itu. Adat orang-orang Jawa misalnya pakai blangkon, boleh, tidak dilarang kok. Nanti yang Aceh itu ada kopiah apa itu yang melentuk gini seperti dipakai oleh Teuku Umar. Siapa pernah melihat gambarnya Teuku Umar atau Daud Beureh? Kopiah khas dari Cina. Ini yang saya pakai ini, dia kopiah topi punyanya orang-orang Sunda. Karena tidak dilarang saya pakai. Namanya kalau saya tidak salah ini kopiah bun-bun. Nanti yang dari Sunda bisa bertanya ke orang-orang tua di sana. Kalau kopiahnya orang-orang Jawa namanya blangkon. Kalau yang putih ini peci nasional. Songkok nasional, apa? Hitam ya. Songkok nasional. Boleh nggak? Boleh. Tutup kepala boleh. Pakai apa saja. Selama tidak dilarang. Tapi kalau tutup kepala ini menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka tidak boleh. Seperti yang biasa dipakai di akhir-akhir tahun. Nggak boleh umat Islam pakai itu. Kan itu tutup kepala, iya. Tapi menyerupai
ciri khas orang-orang kafir, kita dilarang dari menggunakannya. Adapun topi-topi dari berbagai negara boleh. Nabi pun menggunakan tutup kepala yang menjadi adat istiadat di masa beliau hidup, yaitu apa? Imamah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, labsul imamati laisa minas sunani lal muakkadah wala ghairal muakkadah. Menggunakan imamah sorban dengan menyisakan ekor di belakang itu tidak menjadi sunnah, tidak ditekankan, bukan sunnah muakkadah, bukan pula sunnah yang biasa. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha ittiba'an lil 'adati. Karena Nabi menggunakan imamah, penyebabnya beliau mengikuti adat dan kearifan lokal di masyarakat beliau hidup. Allati kana an-nasu 'alaiha fi dzalika zaman, yang dilakukan oleh para manusia di zaman itu. Walihadza lam ya'ti harfun wahid minas sunnati ya'muru biha. Maka dari itu tidak ada satu huruf pun dari hadis Nabi yang memerintahkan untuk menggunakan imamah, tidak ada. Fahiya minal umuril adiyah, dia adalah perkara biasa. Allati in i'tadahan nasu fayalbasuhal insan li'alla yakhruja an adatin nas, yaitu jika manusia mengenakannya, ia tidak keluar dari adat kebiasaan manusia. Fayakunu libasu syuhrah, sehingga kalau dia menggunakan itu padahal manusia tidak menggunakannya, justru bisa masuk kategori libas syuhrah, pakaian ketenaran. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Liqa' Babul Maftuh, ya, jilid 23 halaman 160, menunjukkan bahwa penggunaan imamah, ya, surban yang panjang, ada 12 hasta atau berapa, diubel-ubel, nanti disisakan ekornya, itu kata Imam Ibnu Utsaimin bukan merupakan sunnah, tidak ditekankan untuk dipakai. Tapi Nabi menggunakan model tutup seperti itu karena masyarakat beliau dulunya menggunakan itu, dan itu bagian dari adat budaya orang-orang Arab. Menjadi bukti bahwa Islam datang bukan untuk menghilangkan adat dan kebudayaan. Silahkan menggunakan tutup, mau yang putih, mau yang hijau, abu-abu, mau yang hitam, mau yang batik, ya boleh. Yang tradisional belangkon misalnya, ada ikat mungkin dari Madura tutup kepala, ada yang dari Surabaya mungkin ada tutup kepala masyarakat asli Surabaya, silahkan dikenakan. Itu bagian dari kearifan lokal yang tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara dalil pula menyatakan hukum asli dari adat istiadat itu adalah boleh, yaitu apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mahasinut Ta'wil. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ini ulama ahli hadis dari Damaskus, Syria. Beliau meninggal dunia pada tahun di mana Imam Albani dilahirkan. Jadi seolah-olah ada bintang yang tenggelam lalu muncul bintang yang baru. Beliau mengatakan, dallatil ayatu ala annal asla fi anwa'it tajammulat wa zinah al-ibahah. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal dari berbagai macam-macam dandanan dan juga perhiasan itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarang baru tidak boleh. Contohnya dandanan rambut yang disebut dengan qaza, mencukur habis sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Kepalanya dicukur, di bagian belakang kepala itu saya pernah melihat dibentuk seperti tekek sedang memanjat kepala. Ada yang dibentuk seperti lambang tertentu di kepalanya. Dia mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Nah, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak selayaknya kita melakukan, apalagi jika cukuran rambut tersebut menyerupai cukuran rambut yang menjadi ciri khas orang-orang
kafir. Adapun berdandan, jenis pakaian, bentuk pakaian, warna pakaian, itu semua kita menggunakannya sesuai dengan adat dan kearifan lokal masing-masing. Tapi jika sudah ada larangan dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang adat kebiasaan kita, hendaknya kita rela meninggalkan adat dan kearifan lokal tersebut. Terlepas apakah kita ini orang Jawa, apakah kita ini orang Arab, apakah kita ini orang Cina, apakah kita orang Belanda, apakah kita orang Madura, orang Sunda. Jika ada adat istiadat yang kita lakukan itu jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita rela hati dan ikhlas meninggalkan adat tersebut, agar kita tidak termasuk ke dalam golongannya Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak mau menerima Islam karena lebih mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya. Dia mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyah laulal malamatu wala hidaru masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubina. Aku sudah tahu agama risalah yang dibawa oleh Muhammad itu agama terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Seandainya bukan karena takut dicela, bukan karena takut digerenengi, dicelatu, pekewuh, seandainya bukan karena pekewuh, niscaya aku akan menerima ajaran Muhammad itu dengan penuh lapang dada. Ada adat kebiasaan di masyarakat kita jelas-jelas bertentangan. Saya pernah menemui satu desa itu, setiap malam satu suro, seluruh penduduk desa itu mereka begadang. Yang laki-laki ya, begadang menunggu jam 12 malam. Kalau sudah jam 12 malam, pintu masuk ke kampung itu ditutup pakai bambu. Pintu masuk di kampung ditutup pakai bambu. Dan seluruh lelaki yang begadang itu mereka telanjang bulat. Bukan kotak ya, telanjang bulat semuanya. Kemudian mereka berlari-lari kecil mengelilingi kampung itu. Ketika ditanya, ini dalam rangka apa ini? Ini melestarikan kearifan lokal untuk mewujudkan kemakmuran di desa ini. Dengan cara telanjang bersama lalu berlari-lari mengelilingi desa. Boleh nggak itu? Menurut adat istiadat mereka, boleh. Bagus, warisan nenek moyang. Tetapi menurut Islam tidak boleh mempertontonkan aurat di hadapan orang lain. Meskipun kita pelaku itu melakukan itu dari kecil sampai dewasa, tatkala datang dalil dari Allah, dalil dari Nabi, hendaknya kita lapang dada menerimanya dan meninggalkan kearifan lokal yang dilarang oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum," apabila dikatakan kepada mereka, "Ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli," marilah kita mengambil melaksanakan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul perintahkan. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami melaksanakan ajaran nenek moyang kami. Karakter khas. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau hai Muhammad menyeru kaumnya, menyeru warga desanya untuk kembali kepada Allah, melainkan para pembesar di desa itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami ini mendapati nenek moyang kami berada di atas satu kearifan lokal. Kok Rasul memerintahkan untuk mengikuti jalannya Allah? Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami lebih memilih kearifan lokal yang ditinggalkan oleh bapak dan kakek moyang kami. Adapun ajaran Rasul, sorry, untuk saat ini belum. Itu karakter khas ya dari orang-orang yang tidak mau menerima
seruan Rasul. Kalau mereka menerima seruan Rasul, hakikatnya itu untuk menyelamatkan diri mereka, bukan untuk menguntungkan Rasul, bukan untuk menguntungkan Allah, menguntungkan para da'illah, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, maka mulai hari ini marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Apabila kita memiliki adat istiadat, kebiasaan yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita ikhlas, rela hati untuk meninggalkannya. Kalau masih berat, banyak-banyak berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu hak dan anugerahkan kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepadaku yang batil itu batil dan anugerahkan kekuatan kepadaku untuk menjauhinya. Itu termasuk kearifan lokal, itu ragam huruf, syair, peribahasa, masing-masing wilayah punya itu. Boleh kita menggunakannya. Berpantun boleh, selama pantunnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Pantun-pantun porno tidak boleh. Tapi kalau pantun yang biasa tidak mengandung larangan, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Boleh nggak kita mandi di ladang? Boleh nggak? Boleh tidak? Kalau sepi boleh, kalau ada orang nggak mau, saya juga mandi di ladang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu kearifan lokal itu. Orang Jawa mengatakan mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Dan ini merupakan indikasi kinayah segera berakhirnya pengajian di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk para jamaah. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, ada yang tidak berkenan, ada yang tersinggung, saya kasih hadiah kalau tersinggung. Ada hadiah ini. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan. Siapa paman Nabi yang disebut di dalam syair? Kalau belum selesai tanya. Yang disebut di dalam syair, seandainya keluarga Nabi itu tidak dilihat, melainkan karena pertalian darah saja, niscaya orang yang sholat akan senantiasa bersolawat kepada tauhid. Siapakah beliau? Jadi siapa paman Nabi yang disebut dalam syair tadi? Abu Lahab. Pak siapa dari mana, Pak? Pak Edi dari Sido Sermo ya. Ini kalau saya tidak salah isinya sirwal, celana ya. Pertanyaan kedua, sebutkan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasul. Dua ya, dua konsekuensi. Oh keliru. Berikutnya, antum membenarkan apa yang oleh Nabi. Yang kedua, mentaati Nabi, mentaati seluruh perintah Nabi. Ya, silakan. Antum pilih celana apa pilih sepatu? Pilih sepatu. Pinter ya. Pinter ya, pilih sepatu. Pak siapa? Heri. Pak Heri dari? Oh asli Solo, masya Allah. Surakarta hati ningrat. Syarat konsekuensi yang terakhir ya antum. Iya, menjauhi larangan Nabi dan tidak beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak siapa? Dari mana Pak Pramono? Dari Ngawi. Ngawi. Oh masya Allah. Ngerambe? Sini. Ini ada bukan pertanyaan loh ini. Ini protes ini. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ini bukan pertanyaan, namun cuma sekedar kritik dan saran. Kenapa ngisi tausiahnya tidak menggunakan bahasa Jawa kromo inggil gitu? Kenapa ya? Karena kan kita Nusantara. Nusantara bukan hanya Jawa. Tapi insya Allah nanti malam saya masih ada pengajian satu lagi di Aliman TV Surabaya. Nah kalau yang nanti malam itu insya Allah dengan kromo inggil.
para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik sedoyo gitu nanti. Nggih. Para alim, para ulama ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah ilahi Robbi. Wonten ngarsanipun kadang werda muda tumaruna jalu wanita. Saya ngomong begini supaya yang menyampaikan saran ini bisa terhibur hatinya. Meskipun banyak yang roaming gitu. Ini pengajian apa lodruk toh ya gitu. Saya ingin memberitahu bahwa di antara buku yang saya jadikan acuan belajar bahasa Jawa itu adalah satu majalah yang diterbitkan di kota Surabaya. Diterbitkan oleh seorang tokoh nasional, oleh seorang pahlawan namanya Dr. Sutomo. Saya tidak sedang iklan ya. Buku ini, majalah ini masih terbit sampai sekarang. Namanya Panyebar Semangat. Itu salah satu referensi Jawa yang saya baca. Di samping juga ada kitab Bau Sastro, Boso Jowo, dan beberapa kitab yang lainnya. Gitu ya, cukup ya, udah seneng? Kritik dan sarannya diterima dan akan segera kita eksekusi nanti malam insyaallah ta'ala jam 8 malam di Aliman TV Surabaya. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.